Cuman di sini layangannya gede-gede banget. Tidak terlalu ramai. Kita kemana ya? Kita belok lagi tuh. Kemana kita? Ke layang-layang. Tim aduan layang-layang. Nah, itu tuh keren tuh gedung guntur kecil. Ini. Rasa kebahagiaan masa kecil bermain gitu. Nah ini bakal ada ini ya, pembangunan. Kita tunggu nanti hasilnya kayak gimana buat pedestrian nih. Kalian kalau yang lagi berkunjung ke Garut wajib nyobain masuk ke pasar Ceplak. Kulinernya segala ada nih, dari jajanan tradisional, makanan-makanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini kita masih motovlogan lagi. Kali ini kita motovlognya sore-sore deh, sore hari ya. Soalnya bosan juga siang-siang. Sekarang tuh tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 hari Minggu. Kira-kira sekarang tuh jam 5-an. Langit udah mulai agak gelap ini. Matahari udah mulai tenggelam ya. Suasana kota Garut lumayan ramai. Lumayan ramai di sore hari, orang-orang pada keluar di hari terakhir libur kerja dan sekolah. Besok udah Senin lagi, udah balik lagi ke rutinitas masing-masing. Kayaknya sekarang lagi pada pergi-pergi semuanya. Enak ya cuacanya, nggak terlalu panas juga. Meskipun tadi lumayan cerah, tapi tetap sejuk lah, nggak panas. Ini kita lagi ada di Jalan Cimanuk. Kita coba keliling-keliling aja lah ya. Nggak ada topik sebenarnya. Cuman kita pengen lihat situasi kota aja. Keliling di kota, buset. Salah baliknya. Rame banget nih Jalan Jaya Ragan, Jalan Cimanuk. Sampai ke atas penuh ini. Kita coba ke Simpang 5 deh. Coba ke Simpang 5, jalan-jalan. Tuh ada layangan putus, cuy. Naluri untuk mengejar layang-layang kembali muncul. Sekarang lagi musim layangan di sini ya. Mungkin di tempat kalian juga lagi musim layang-layang. Di Garut mah lagi musim layangan. Banyak turnamen layang-layang di sini. Liatin langitnya penuh sama layangan tuh. Layangan adu semua ya. Bukan layangan hias tapi layangan adu. Cuman di sini layangannya gede-gede banget. Ada yang muter balik nih. Parkirnya di pinggir jalan gini. Kacau banget ini. Waduh. Guys. Orang lagi pada beli air atau mau ngapain? Pada parkir semua di sini. Ini lagi satu. Oke, lanjut lagi. Ini musim layang-layang. Musim layang-layang yang sangat ramai. Tiap kampung pasti ada
tua muda itu di sini main layangan keren. Kita mah udah tua, ingin ngajarin ini juga sih anak-anak buat main layang-layang. Ingat masa kecil dulu ngejar layangan. Sampai yang nggak pakai alas kaki masuk ke kebun orang, manjat tembok segala macam buat ngejar layangan. Tapi ya syukur ya, anak-anak zaman sekarang juga masih suka bermain layang-layang di era gempuran gadget-gadget. Tapi masih ada yang suka main layangan juga. Cuman yang beberapa permainan tradisional kayak permainan kelereng, terus yang kalau dulu mah ada congklak ya, udah mulai sepi ya. Mungkin kalau di desa-desa mungkin masih rame. Kalau di kota kayaknya udah jarang. Cuman yang masih kelihatan ya ini tradisi bermain layang-layang, terutama di bulan-bulan yang cuacanya cerah dan anginnya cukup. Jadi enak buat nerbangin layang-layang. Ini kita udah di dekat Simpang 5 nih. Simpang 5 kayaknya rame deh. Kita lihat. Oh, gading biasa aja. Ya, seperti pada umumnya suasana Simpang 5. Tidak terlalu ramai. Kita kemana ya? Kita belok lagi tuh. Kemana kita? Ke arah Jalan Cipanas. Kayaknya daerah Cipanas juga udah sepi, udah pada cekot mungkin hari ini para wisatawan. Soalnya besok udah balik ke dunia kerja masing-masing. Nah, kita ke Bundaran Tarogong deh. Oke deh, sedikit basa-basi, tanpa basa-basi lagi kita nikmati aja deh suasana kota Garut di sore hari. Oh iya, kali ini kita udah ada di Jalan Otista nih, Oto Iskandar Dinata. Kita coba ke jalan baru deh kayaknya, menikmati sunset. Tapi apakah ada sunsetnya? Wah, adalah lumayan. Kita coba masuk ke Jalan Ranca Bango buat menyaksikan sunset yang memperlihatkan matahari akan tenggelam di balik Gunung Guntur. Kita di depan bakal belok kiri ke Jalan Ranca Bango ya. Semoga dapat view-nya ya. Kayaknya lumayan cerah langit kali ini. Dari pagi juga berawan sih, cuman tipis. Jadi terbilang enak cuacanya. Oke, kita bakal belok kiri nih ke pertigaan Ranca Bango. Kalau lurus itu ke Cipanas, kita mau belok kiri aja. Oke, kita masuk ke rame banget. Kita masuk ke Jalan Ranca Bango. Tumen-tumenan rame juga di sini. Nah, itu sunsetnya tuh, kelihatan nggak ya dari sini kalau dari kamera? Cuman ketutup awan yang lumayan cantik itu. Ini ada mobil lagi di sini. Kita salip dulu ya. Kita bakal salip dulu. Ini mobilnya ngehalangin. Nah, itu tuh sunsetnya keren.
Waduh, cakep sunset. Itu mah di balik Gunung Putri ya, bukan Gunung Guntur. Kalau Gunung Guntur yang itu tuh, cuman itu kayaknya Gunung Putri deh, di bahu Gunung Putri. Kalau kita mah di sini sunsetnya di balik bukit ya. Kalau daerah-daerah yang dekat pantai sama laut mungkin ya bakal sunsetnya bakal pas ngelihatnya di apa namanya, di lautan, di pantai ngelihat sunsetnya. Ini mataharinya terbenam di laut, seakan-akan terbenam di laut. Kalau kita di sini mah cuman bisa ngelihat sunset yang terbenam di balik bukit. Oh, itu Gunung Guntur, layangan juga ramai tuh. Jam segini masih ramai banget tuh. Kalau dilihat langsung tuh layangannya banyak banget. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan tuh. Oh, ini juga nih layang-layang. Sampai pada pakai punya jersey-nya gitu. Masing-masing tim adu layang-layang. Tim aduan layang-layang. Nah, itu tuh keren tuh Gunung Guntur. Tuh sunsetnya, mataharinya udah makin turun-turun dan sudah makin tidak terlihat lagi. Bentar lagi bakal gelap nih. Kita kayaknya belok kiri aja deh ya. Kalau ke kanan mah bakal nggak ada apa-apa sih. Cuman banyak kendaraan aja. Nah, tadi di sini kan malah berhenti dia di tengah jalan. Oke, kita udah di Jalan Letjen Ibrahim Haji. Tadi di sini mah penuh pagi-pagi sama yang dagang-dagang itu. Di video kita sebelumnya tuh. Oh, sekarang mah udah tinggal warung-warung di pinggir jalan aja yang sifatnya sementara ya. Tapi tetap ramai juga. Emang enak sih jalan ini buat dipakai nongkrong sore-sore terutama. Ya buat lihat sunset. Tuh sunsetnya tuh, cakep. Sunsetnya emang cakep banget. Kita maju deh. Kita balik lagi sekarang ke jalan apa ini, jalan Hampor ya, daerah Hampor. Itu Gunung Cikoray juga jelas banget, cakep banget ini suasana langitnya. Suasana langitnya di sore hari. Tuh warungnya masih ramai. Bakso Aci Cuangki. Bakso Aci memang selalu menjadi primadona untuk santapan warga Garut. Oke, kita belok kiri ya. Kita mau ke Hampor nih. Nah, di sini juga ramai, padat, jalannya kecil, tapi volume kendaraannya lumayan banyak. Terakhir kita mau ke lewat Pemda deh, terus masuk ke jalan pembangunan. Oh, udah deh, ngurilingnya sampai di situ saja. Di sini terbilang cukup ramai lancar, nggak yang rame-rame banget. Sekalian pergi, sekalian mau beli makan buat malam. Kita mau beli makan malam. Oh, tuh rame banget, rame sekali. Oh, ini tempat penyewaan PlayStation, rame juga. Sekarang berarti masih laku ya tempat penyewaan PlayStation gitu. Kalau warnet kayaknya udah jarang, soalnya sekarang akses internet udah bisa diakses lewat gadget masing-masing, lewat HP.
Ada yang pakai tablet, pakai handphone. Kalau dulu mungkin warnet masih laku banget. Ini kita udah ada di Jalan Patriot ya. Ngomongin tadi warnet, dulu sempat ada warnet beberapa di Garut, cuman nggak bertahan lama, akhirnya udah tutup lagi, kayak kafe-kafe internet gitu. Soalnya gimana sekarang, game-game dulu kan kita ke warnet biasanya main game-game yang online gitu ya, kayak Ayo Dance dulu mah, terus zamannya Dota. Kalau sekarang game-game mobile di HP udah makin banyak, terus bisa online segala macam. Kalau dulu PUBG, sekarang PUBG mobile udah ada, Free Fire apalagi. Set udah banyak banget. Jadi ya makin ditinggalkan lah game dari PC yang berbasis PC. Sekarang udah banyak kan udah pada mobile, lebih gampang jadinya aksesnya juga. Cuman kalau penyewaan PlayStation masih terbilang bertahan ya sampai sekarang. Barusan juga rame tuh sewa PlayStation 4 dari mulai 45 itu masih rame, orang-orang pada nongkrong. Kalau kita mungkin zaman kita masih kecil masih ngerasain nyewa PS1. Oh, main Nintendo juga masih ngerasain, yang gamenya cuma 8 bit masih ngerasain itu. Cuman kalau sekarang udah ketinggalan ya. Kalau masih ingin nostalgia main game-game jadul gitu masih bisa install emulator ya. Baik itu game Nintendo yang cuma 8 bit, ada juga game PlayStation gitu masih bisa diinstal emulator, bahkan bisa dimainin di HP loh. Saking udah fleksibel gitu. Jadi buat yang masih ingin mengenang masa-masa kecil, cuman ya udah nggak dapat sih sebenarnya feel kebahagiaan bermainnya tuh. Kalau zaman dulu mungkin wah rasanya bahagia banget gitu bisa main PS. Kalau sekarang udah bisa kebeli, cuman kebahagiaannya udah nggak dapat lagi, udah nggak sebahagia dulu lagi. Kalau dulu kita modal nyewa doang, wah bahagianya bukan main, ngantri buat nungguin giliran sewa PlayStation atau Nintendo. Kita sekarang udah pada, mungkin angkatan saya mungkin udah pada kerja, udah segala macam, udah beranak semua. Beli barang yang kayak gitu mungkin udah gampang lah ya. Cuman kalau kebahagiaan bermainnya udah bisa dibilang udah berkurang jauh, nggak sebahagia dulu. Sekarang mah yang ngelanjutin mah anak-anak kita. Bagaimana cara menumbuhkan rasa kebahagiaan masa kecil? Seperti ini. Rasa kebahagiaan masa kecil bermain bersama teman-teman. Tetap aja sekarang dilampiasinya pakai mabar, game-game. Ya mungkin mereka ngerasain ya, mungkin bahagia dibalik capeknya berkegiatan belajar. Jadi bermain sekarang udah manja deh, udah dimanjakan sama gadget-gadget. Kalau dulu kita zaman kita dari pagi pergi main layangan, main gundu, pulang sore-sore. Kalau nggak dicariin emak itu nggak bareng, nggak dicariin mama, ibu, apakah panggilan di sini. Kalau dulu manggilnya mama, nggak dipanggilin emak ya nggak balik. Pulang main sore, malamnya ngaji, besoknya kembali sekolah, pulang sekolah main lagi, ngilang lagi, sampai kadang-kadang lupa makan lah. Wah, ingat-ingat memori zaman dulu. Kalau anak-anak zaman sekarang ya pulang sekolah ya paling mainnya gadget, udah jarang ada yang main keluar gitu, terutama yang di kota ya. Kalau yang di desa mungkin masih banyak yang main keluar bareng teman-teman, main di sungai, mandi di sungai. Kalau anak-anak yang di zaman sekarang, terutama yang di perkotaan ya mungkin ya sampai rumah main gadget, nonton TV, YouTubean, paling main YouTube, nonton YouTube. Nggak kayak zaman kita ya, tapi itulah perkembangan zaman yang tidak bisa terhindarkan.
era digitalisasi, semua serba digital. Bahkan cita-cita kalau ditanya mungkin udah beda anak-anak zaman sekarang sama anak-anak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman dulu mungkin ditanya cita-cita besar mau jadi apa, mau jadi guru, presiden, seniman, ya gitu-gitulah. Kalau sekarang cita-citanya mungkin jadi gamer, youtuber, banyak yang mengikuti zaman ya sekarang ya. Ini kita udah balik lagi ke Jalan Cimanuk. Kita coba muter ke jalan mana ya, ke kota ya. Capek juga mikir ya. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Kota Garut mah gitu-gitu aja. Cuman biar nggak bosen kita keliling-keliling aja deh. Kita kemana ya? Kita lurus aja kali ya. Kita lewat ke Jalan Bang lagi. Soalnya aja mau masuk ke ngelewatin Ramayana tuh udah nggak bisa, jalannya udah searah. Nggak bisa dua arah lagi sekarang, nggak bisa ngelawan arah. Sekarang kita ngikutin arus. Nah itu tuh Sungai Cimanuk juga airnya terbilang tidak terlalu besar, lumayan kecil. Soalnya udah beberapa hari nggak hujan ya di Garut. Kita coba masuk deh ke mana namanya ini, ke Jalan Bang ya, nanti masuk ke Ceplak. Oke. Kita masuk ke Jalan Beng. Dan Cimanuk mah selalu penuh ya. Mau hari libur, hari weekend, tetap aja penuh. Kita belok ke kiri deh, masuk ke Jalan Bang. Biar masuk ke kotanya kita. Oh, di sini lumayan ramai nih. Ini mah banyak tempat nongkrong sebenarnya. Anak-anak muda pada nongkrong di sini. Terus ini tempat sushi juga ramai penuh. Tempat nongkrong keluarga. Langit sudah mulai malam ini. Sudah mulai gelap. With me. Wow, Izmi-nya juga rame banget tuh. Selalu penuh asem ngantrinya. Padahal ini udah lumayan lama loh dari pembukaannya sampai sekarang. Tapi masih banyak peminatnya. Ini kita udah mendekati stasiun Garut. Kita bakal belok ke Jalan Veteran, terus masuk ke Ahmad Yani, Jalan Ciledug, masuk ke Ceplak. Balik lagi ke Jalan Ciledug lagi, Ahmad Yani, udah beres. Nanti kita finish di alun-alun. Stargazer X, ini mobil listrik ya. Stargazer Hyundai. Ini Jalan Veteran ya. Jalan Veteran lumayan ramai. Ini yang ramai mana tadi? Rotio mana Rotio? Nah ini Rotio, selalu ramai. Kita belok ke kiri deh. Nah ini bakal ada ini ya, pembangunan. Kita tunggu nanti hasilnya kayak gimana buat pedestrian nih. Menciptakan Garut, pusat kota Garut yang ramah pejalan kaki. Pusat kota Garut yang ramah pejalan kaki, yang nggak terlalu banyak tempat parkir. Kita bakal masuk ke Ceplak. Ini kita udah ada di Jalan Ciledug. Kita masuk ke Ceplak deh. Bisa nggak ya motor masuk ini? Masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Oh bisa nih. Masuk lah ya kita ya. Dagang-dagangnya juga udah mulai ramai. Wih,
Kalian kalau yang lagi berkunjung ke Garut wajib nyobain masuk ke pasar Ceplak. Kulinernya segala ada nih, dari jajanan tradisional, makanan tradisional sih kebanyakan. Ada gado-gado, ada kue tambang, molen, odading, apalagi nih sate gulai, kupat tahu, gado-gado, ayam goreng, banyak. Jajanan tradisional juga ada tadi tuh. Cuangki, tuh kue putu, apalagi tuh, wah banyak. Itu pempek, kepala selam, dorok-dok, penuh cuy. Jam segini emang lagi rame-ramenya. Oke, kita akan balik lagi ke Jalan Ciledug buat nanti masuk ke Jalan Ahmad Yani lagi, menuju ke kemana namanya, ke Jalan Alun-Alun. Sorry. Oke, kita ambil kiri. Kita bakal finish di alun-alun. Langitnya mantap. Efek orange dari matahari tenggelam itu di balik bukit. Cakep benar itu. Kita udah keliling-kelilingnya kayaknya udahan deh sampai sini ya. Oke, maju Pak, maju. Udah dekat alun-alun aja, kita finish. Alun-alun yang gimana kondisi alun-alun saat ini? Kita lihat apakah ramai. Ramai deh alun-alunnya. Wudi, ramai banget. Garut. Ramai tuh. Ramai banget malah. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Every time I try to fit in